Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ananda Soleh-Soleha, hari ini hari Senin tanggal 18 Januari 2021 kita akan memulai kembali pembelajaran jarak jauh. Meskipun pembelajarannya tetap jarak jauh, tapi insya Allah semangatnya tetap membara. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jika sudah berdoa, Ibu akan bertanya lagi nih. Kalian sudah sholat subuh tadi? Waktu bangun tidur, ada yang kesiangan gak? Tidak, pintar, berarti sudah ada kemajuan ya. Jadi jangan sampai lupa untuk sholat subuh. Ya, sholat subuhnya karena kewajiban harus dilaksanakan. Lalu tadi udah sholat duha? Pintar, udah sarapan juga berarti ya. Oke, kalau sudah silahkan Ananda siapkan kembali LKS tema 4-nya. Kita akan belajar tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Silakan disiapkan LKS-nya, buku tulis, pensil, penghapus, dan kalau misalkan sudah siap, silakan Ananda duduknya dengan tegap atau dengan nyaman, ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Kita buka LKS-nya halaman 87. Tadi Ibu sudah bilang kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Warga negara itu apa sih, Bu? Warga negara itu gini ceritanya. Kalian lahir di mana? Di Sukabumi. Oke, Sukabumi itu adanya di provinsi apa? Jawa Barat. Oke, provinsi Jawa Barat ini adanya di negara apa? Negara Indonesia. Nah, Ananda itu berarti warga negara Indonesia. Ya, kenapa? Karena Ananda lahir di Indonesia. Oke, warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban. Bukan hanya warga negara Indonesia saja, semua juga warga negara yang ada di Malaysia punya hak dan kewajibannya. Kita juga di Indonesia punya hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara itu juga harus dilaksanakan secara seimbang. Contohnya, ketika kalian akan melaksanakan kewajiban itu, kalian harus menjadi warga negara yang baik, taat terhadap hukum yang ada di Indonesia, taat terhadap aturan yang ada di Indonesia. Terus juga kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena tetap sebagai anak-anak atau sebagai orang yang harus mendapatkan pembelajaran, kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu kalian juga harus menjadi anak yang sehat dan kuat, karena itu juga ada dalam aturan hukum yang ada di Indonesia. Kalian harus belajar, kalian harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Itu juga merupakan kewajiban. Nah, lalu Ananda juga harus mendapatkan haknya. Haknya itu apa? Haknya itu harus mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, sekolah dengan gembira. Kalau aku kan belajar gitu ya, berarti harus mendapatkan sekolah yang gembira. Meskipun ibu aku kesel, sekarang harus di rumah sekolahnya. Nah, ini kan karena kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita harus bersabar. Meskipun kita tidak sekolah di gedung sekolah, tapi kalian tetap belajar di rumah ya. Makanya itu adalah kalian harus mendapatkan pembelajaran. Lalu ketika kalian sakit, kalian mendapatkan hak untuk berobat, mau ke klinik, mau ke puskesmas gitu ya. Itu adalah hak kalian. Juga kalian berhak untuk melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kalau misalkan kalian orang agamanya Muslim, agamanya Islam, sebagai orang Muslim, kalian beribadahnya di masjid ya gitu. Jadi kalian berhak
Tidak boleh. Ibu kan sekarang ada pembatasan. Ya, kenapa ada pembatasan? Karena ada COVID-19. Kalau misalkan tidak ada pembatasan, kalau misalkan tidak ada COVID-19, tidak akan ada pembatasan. Kita boleh melakukan apapun. Kenapa Bu sekarang dibatasi? Karena itu kita untuk memutus penyebaran wabah COVID-19. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kalian tadi kan haknya tinggal di lingkungan yang aman, yang bersih, yang sehat. Oke, di sini ada bacaan di halaman 87. Silakan Ananda buka terlebih dahulu. Ya, halaman 87 udah? Baik. Di sini ada cerita tentang gara-gara sampah. Yuk, Ibu kasih waktu kalian untuk membacanya. Silahkan di pause terlebih dahulu. Jika sudah, silahkan play kembali. Sudah? Oke, di sini ada halaman 88-nya ada tentang pertanyaan. Yuk, kita jawab bersama-sama. Kalian tulis ya, jangan lupa. Oke, nomor 1. Apa yang menyebabkan desa Sukatani banjir? Terjadinya hujan yang tak kunjung berhenti. Oke, pintar. Nomor 2. Mengapa Pak RT merasa kecewa pada warga? Ya, karena masih banyak warga yang tidak mau merawat dan menjaga desa Sukatani. Pintar. Oke, nomor 3. Tuliskan permasalahan dari cerita gara-gara sampah. Banyaknya sampah yang menumpuk di sungai yang menyebabkan banjir setiap datang hujan. Oke, pintar. Nomor 4. Tuliskan penyelesaian masalah dari cerita gara-gara sampah. Pak Bejo atau Pak RT boleh tidak akan berhenti untuk memperingatkan warganya untuk tidak membuang sampah ke sungai. Pintar. Nomor 5. Selain terjadinya banjir, apa dampak yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Adanya penyakit kulit dan malaria. Oke. Nah, kemarin juga kan kita sudah belajar di hak dan kewajiban dalam bertetangga. Ketika kita mempunyai masalah di lingkungan, kita harus bekerja bakti ya. Nah, sama juga dalam warga negara, kita juga tidak boleh acuh. Jadi tetangga itu kecilnya, kalau warga negara itu besarnya. Nah, kalau misalkan ini nih ada sampah yang membuat banjir, kita harus ikut bekerja bakti untuk membersihkannya. Nah, ketika kita misalkan mau kerja bakti, panas nih, lagi panas, kalau siang itu panas gak ada hujan misalkan, pengen pakai topi, tapi topinya tidak bisa atau tidak punya, kita bisa membuat dengan cara teknik lipat pada kertas dengan membuat topi. Nah, coba lihat aktivitas 4 halaman 91. Di sini ada gambar tahapan melipat untuk pembuatan topi kertas. Nah, teknik lipat ini disebut, atau seni melipat ini disebut dengan origami. Makanya kenapa kalian kalau misalkan belajar melipat memakai kertas warna, maka kadang orang bilang kertas origami, kertas untuk dipakai dalam seni melipat. Nah, makanya disebut origami itu seperti itu. Jadi nama seni melipat ini adalah origami, berasal dari Jepang. Nah, coba lihat ini tahapannya Ibu berikan ya. Ini gambarnya. Jadi nomor pertama itu adalah yang lipat kertas secara diagonal. Lalu nomor 2-nya, lipat kedua ujung kertas agar bertemu di tengah-tengah. Terus nomor 3, lipat bagian bawah ke atas pas di bagian tengah. Nomor 4, lipat sedikit ujung atas ke kiri dan ke kanan, ini sebagai tanduk topi. Nomor 5, lipat kertas bagian bawah ke atas sesuai garis putus-putus. Nomor 6,
lipat kertas bagian bawah ke atas sesuai garis putus-putus. Nomor 7, lipat kertas bawah ke atas, selipkan ke dalam lipatan. Nomor 8, tapi seorang samurai siap dipakai saatnya berubah menjadi kesatria. Oh, ini ternyata bukan topi untuk kerja bakti, ini topi untuk main-main sebagai kesatria. Tidak apa-apa ya. Kalau misalkan kalian bisa untuk membuat dipakai untuk bekerja bakti, silahkan. Oke. Nah, kalau misalkan kerja bakti ini ingin cepat selesai, kan misalkan banyak tuh panjang sungainya, boleh dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, bagaimana cara kelompoknya? Misalkan ibu warga yang datang itu misalkan 15, Pak RT mau membagi 5. Gimana caranya tiap jumlah kelompoknya itu harus berapa orang? Ini kita berarti belajar tentang kemungkinan pembagian. Nah, kemungkinan pembagian ini kita akan belajar, perhatikan di aktivitas 3 halaman 90. Silahkan kalian buka ya. Baik, sudah dibuka? Oke, di aktivitas 3 halaman 90 nomor 1 kita baca dulu soalnya. Hari ini warga desa akan melakukan kegiatan bersih sungai yang dimulai pada pukul 7 pagi. Warga desa dibagi menjadi 3 kelompok untuk membersihkan 3 titik sepanjang sungai. Buatlah kemungkinan jumlah seluruh warga dan jumlah warga yang dibagi setiap kelompok. Tuliskan pada tabel berikut. Oke, kemungkinan pembagian bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu misalkan aku ingin jumlah warga tiap kelompoknya 1 orang aja karena sedikitan. Nah, kalau misalkan kalian mengisinya di sebelah sini, kalau pembagian itu, silahkan kalian kalikan 1 dikali 3, hasilnya 3. Maka jumlah seluruh warganya ada 3. Ya. Kalau misalkan kenapa Bu 1 dulu? Kita kan dibiasakan untuk dari yang terkecil dulu ya, untuk kemungkinan itu, untuk memudahkan. Lalu misalkan tiap jumlah warga tiap kelompoknya ada 2, tinggal dikalikan juga. 2 dikali 3, berapa 2 dikali 3? 6, pinter. Terakhir, misalkan jumlah warga tiap kelompoknya ingin 5 orang setiap kelompok. Berarti jumlah seluruh harganya harus ada berapa? 5 dikali 3 berapa? 15. Sip. Itu kalau misalkan kalian ingin membagi tiap jumlah warganya dulu nih. Baru kalian mengumpulkan warganya harus segini. Tapi kalau misalkan warganya udah datang, ternyata warganya ada 18. Nah, ingin membentuk 3 kelompok ini harus berapa orang tiap kelompoknya? Nah, kalau misalkan kalian di sini terlebih dahulu mengisinya, kalian harus membaginya, bukan mengkalikannya. Jadi 18 dikali 3 berapa? Perkalian 3 yang menghasilkan 18 atuh. Oke, berapa? 6. Oke, sama juga. Misalkan ini jumlah warganya ada 33. Jumlah kelompoknya ada 3. Tinggal dibagi saja. Caranya seperti biasa memakai pembagian kurung atau pembagian ke bawah. 33 dibagi 3. Oke. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sip, 1 dikali 3. 3. Tinggal dikurangi. 3 yang ini habis ya. 3 yang ini turun jadi 3. 3 bagi 3 menjadi 1. 1 dikali 3 hasilnya 3 dikurangi lagi hasilnya sudah 0. Ini sudah selesai. Berarti kalau gitu 33 dibagi 3 hasilnya 11. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kemungkinan pembagian itu, kalau misalkan kalian mengisinya di sini dulu, itu tinggal dikalikan 1 dengan jumlahnya. Tapi kalau misalkan mengisinya pengen di sini dulu, berarti kalian tinggal dibagi. Ibu boleh nggak sih kalau misalkan aku udah 3 bagi 1, di bawahnya 1 bagi 3 sama kayak perkalian? Tidak boleh, karena pembagian itu tidak mempunyai sifat komutatif seperti perkalian. Ya, jadi tidak bisa
dipindahkan, pindah tempat tidak bisa. Jadi harus seperti ini, nggak boleh 3 bagi 1 karena udah 3 udah kayak perkalian pengen 1 bagi 3, nggak bisa seperti itu ya. Mengerti? Kalau sudah mengerti, silahkan nomor 2-nya yang bagian A sampai E kalian kerjakan. Nanti jika sudah kalian fotokan dan fotonya dikumpulkan melalui aplikasi Edmodo. Nah, itu adalah tentang cara bagaimana kita menentukan kemungkinan pembagian. Nah, lalu silahkan Ananda buka aktivitas 1 halaman 92. Di sini juga ada teks dan ada pertanyaan. Itu silahkan Ananda kerjakan. Silahkan nanti fotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Jadi tugas hari ini ada 2, yaitu aktivitas 3 halaman 90 nomor 2 bagian A sampai E. Lalu aktivitas 1 halaman 92 jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Silahkan Ananda kerjakan dengan teliti, jujur, dan mandiri. Jika sudah, silahkan Ananda kerjakan lalu kirimkan melalui aplikasi Edmodo dengan bantuan orang tua. Jika kalian tidak mengerti, silahkan Ananda tanyakan kepada wali kelas masing-masing ya. Sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau misalkan kurang mengerti gitu ya. Silahkan tanyakan kembali kepada wali kelasnya. Jangan lupa tetap menjalankan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.